Mana VN saya yang mengatakan roh itu mati? Kamu jangan konyol ya, jangan suka nuduh begitu loh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa roh itu mati, tidak pernah mengatakan. Tetapi yang mati itu adalah tubuh ya, kedagingan Yesus itulah yang mati. Tetapi roh yang ada pada Yesus itulah yang membangkitkan Yesus, disebut roh Allah. Wow, Yesus mati. Nah, sekarang saya ingin bantuan kamu ya, teman-teman di sebelah itu kan Kristen, tidak ada yang bisa menjawab tuh dengan jujur. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Coba dibantu dulu teman yang lain, silakan. Kawan, tolong dibantu temannya tuh yang lain. Ada soalan yang harus dipecahkan. Kenapa Yesus yang kalian sembah itu tidak mengaku sebagai pencipta? Jawab. Oh, saya sangat senang dengan Mas Zulkifli Abbas ini ya. Padahal saya rindu berdebat dengan kamu yang berilmu sedikit ya, tapi kamu juga ini hanya modal ngotot ya. Nah, saya ingat kalau saya sudah antar nih, nanti semua orang tahu. Yang diam-diam di dalam grup ini, mereka akan tahu bahwa inilah maksud dia poligami itu. Nanti tunggu sekejapnya. Jawab aja dulu, kenapa Yesus tidak mengaku pencipta? Pertanyaan sederhana kok, silakan. iya, Yesus memang mati ya. Pertanyaan Anda, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Yesus datang sebagai manusia ya. Pengganapan kitab para nabi dan hukum Taurat ya, datang mengajar ya, memberitakan tentang keselamatan. Bagaimana manusia itu mengasihi Allah dan sesamanya, itu yang diajarkan oleh Yesus supaya manusia itu bisa selamat. Caranya bagaimana? Kamu harus ya dilahirkan kembali. Nah, itu cara Allah supaya dapat melihat kerajaan surga. Manusia itu bisa melihat kerajaan surga. Itulah cara yang diajarkan oleh Yesus. Dan Yesus ajarkan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus. Begitu Pak Zulkifli. Walaupun kamu melalui siapa saja, bahkan Muhammad, tidak akan masuk surga. Kamu ditetapkan ke neraka. Baca Quran Al-Aqab 46 ayat 9. Kata Muhammad, aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan pengikutku. Bukti bahwa Muhammad itu masih sesat. Apakah itu berarti bahwa Yesus itu ciptaan? Yesus tidak diciptakan ya. Tetapi Yesus berasal dari kalimat Allah ya, dari firman Allah yang turun ke rahim Maria dan dikandung oleh Maria, dilahirkan. Nah itu ya, jadi Yesus tidak diciptakan. Loh, dia tidak diciptakan tapi dilahirkan. Maksudnya gimana? Bukan diciptakan tapi dilahirkan. Loh. Kalau dia bukan diciptakan tapi dilahirkan, kenapa dia tidak mengaku sebagai pencipta? Itu loh pertanyaannya. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Kenapa? Kenapa? Coba dijawab. Ya bener-bener ucapan lu emang konyol. Tidak diciptakan tapi dilahirkan, emang konyol ucapan lu. Aduh. Yesus bukan datang mengaku sebagai pencipta, saya sudah katakan. Tapi Yesus datang sebagai juru selamat ya, untuk menyelamatkan manusia. Makanya Yesus berkata bahwa dia menyediakan hidup kekal ya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Makanya baca Yohanes 3 ya, ayat 14 sampai 16. Nah, di situ Yesus mengatakan anak manusia itu harus ditinggikan
ya. Siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, ya. Baca Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Jangan ajarin saya. Nggak usah ngajarin saya yang kayak gitu-gitu. Saya yakin sekali saya lebih paham kitabmu daripada kamu. Oke kawan? Jawab aja dulu. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Kenapa? Apa alasannya? Karena dia dilahirkan gitu. Iya, Tuhan kami itu ajaib. Berkuasa, memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Yesus telah memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya dia Tuhan. Tuhan kami itu uniknya, dia maha lemah, tapi dia maha kuasa. Uniknya lagi, Tuhan kami itu maha tidak tahu, tapi dia maha tahu. Bagaimana itu bisa diterima oleh otak? Tidak bisa, tidak mampu kita memahami itu. Ya sudahlah, biarlah Tuhan kami seperti itu. Ciri-ciri Tuhan kami seperti itulah. Beda dengan Allah SWT, dia maha kuasa aja. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Tidak berkuasa Allah SWT itu. Dia tidak bisa menjadi manusia, tidak bisa menjadi manusia. Beda dengan Tuhan kami itu ya. Jadi ciri-ciri Allah SWT dengan Tuhan Alkitab itu beda. Jangan dipaksakan harus sama. Allah hanya menciptakan sepasang manusia, ya, yaitu Adam dan Hawa. Selanjutnya itu adalah keturunan, ya, keturunannya. Nah, seperti itu, beranak cucu. Jadi kalau Anda berkata bahwa Allah menciptakan Yesus, berapa kali memang Allah menciptakan manusia? Itu pertanyaannya. Aduh, berarti kamu sudah mengakui ya bahwa Yesus itu adalah manusia karena dia adalah keturunan daripada Adam. Benar ya? Berarti Yesus ciptaan. Benar nggak Yesus itu ciptaan? Ayo. Yang dilahirkan Maria itu siapa? Yang dilahirkan oleh Maria itu siapa? Coba. Saya sudah katakan tadi, ya, bahwa Yesus datang bukan mengaku-ngaku pencipta, bukan mengaku dirinya Allah, bukan sebagai Allah, tetapi dia datang sebagai juru selamat. Nah, untuk menyelamatkan manusia. Makanya di Lukas 2:11 malaikat berkata, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Jadi Yesus datang sebagai juru selamat, bukan sebagai Allah, ya, bukan sebagai Bapa, ya, tetapi dia datang sebagai penggenapan kitab para nabi dan hukum Taurat. Nah, itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Ya, makanya walaupun Yesus berkata barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Allah, ya, tetapi Yesus tidak datang untuk berterus terang bahwa akulah Allah, tidak, ya. Dia datang dalam bentuk kiasan. Makanya baca di dalam Yohanes 16 ayat 25, ya, bahwa Yesus itu datang dalam bentuk kiasan, bukan datang berterus terang sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai apa. Tidak, Yesus tidak sekalipun mengaku, ya, kecuali perkataan para nabi dan malaikat, ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Raja Damai. Nah, itu makanya baca dia Yesaya 9 ayat 25, itu kitab para nabi yang menjelaskan bahwa Mesias itu adalah Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Apakah itu berarti bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Yesus itu dia dilahirkan dari keturunan. Ya, betul, dari keturunan. Oleh karena itu Yesus bukan ciptaan, makanya dia lahir tanpa hubungan laki-laki dan perempuan, ya. Nah, makanya tidak disebut ciptaan, ya. Dia itu adalah roh atau kalimat Allah sendiri yang menjadi manusia menurut Yohanes 1 ayat 14, ya. Jadi bukan ciptaan, sebab
Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak bisa dikatakan ciptaan, ya, karena dia itu adalah pencipta menurut Yohanes 1 ayat 2 sampai 4, ya. Tanpa firman itu tidak akan jadi dunia ini. Bagaimana Anda mengatakan pada kesempatan yang sama Yesus itu adalah keturunan manusia, pada kesempatan yang sama juga Yesus itu bukan ciptaan? Itu gimana logikanya coba? Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan tapi dia dilahirkan. Itu gimana ceritanya? Ya, Yesus itu dijadikan manusia. Dia dijadikan sebagai manusia. Segala sesuatu yang dijadikan berarti dia adalah hal baru, berarti dia adalah ciptaan. Coba Anda terangkan deh kepada saya, bagaimana kemudian ada anak keturunan manusia tapi bukan ciptaan? Itu gimana ceritanya? Klaim kalian sama sekali tidak benar kalau kalian berkata Yesus itu ciptaan. Tidak. Yesus itu kalimat Allah, ya. Kalau kalimat itu tidak diciptakan, ya. Kalimat itu yang keluar, ya, yang lahir dari Allah, ya, perkataan Allah itu sendiri. Nah, jadi perkataan itu tidak bisa diciptakan, oke? Karena perkataan itu adalah suara. Loh. Faktanya Yesus bukan perkataan. Faktanya Yesus manusia. Gimana ceritanya ini? Yesus itu manusia, bukan perkataan. Coba saya tanya samamu, yang dilahirkan Maria itu manusia atau perkataan? Jawab. Oke, begini ya, nanti masa panjangan. Saya tidak suka masa panjang-panjang. Tidak mengaku dia sebagai pencipta, tapi dia mengatakan di situ ada, akulah terangkan dunia, dan akulah awal dan akhir. Awal dan akhir dialah Yesus Kristus, gitu kan. Jadi akulah terangkan dunia. Maksud dia terangkan dunia itu adalah cahaya. Jadi akulah terangkan dunia, kata Yesus. Tetapi kenapa dia tidak mengaku dia mencipta? Oke, secara logiknya Anda melihat Yesus, adakah dia pencipta? Ya tidak kan? Pasti tidak. Tetapi apa yang keluar daripada percakapan dia itu adalah Sang Allah. Akulah yang terangkan dunia. Tetapi apa dalam tubuh Yesus yang orang terlihat ketika itu, dia adalah seorang manusia. Tidak bisa mencipta apa-apa. Tetapi apa yang keluar daripada mulut dia itu, dia bisa mencipta. Karena Yesus memiliki dua natur yang berbeza, yaitu natur kemanusiaannya dan natur kealahannya. Itu yang kealahannya tidak ada siapa yang bisa melihat. Begitu. Dan kenapa Yesus tidak mengatakan bahwa dia bukan dia tidak mengaku dia sang pencipta, begitu. Karena kenaturan dia manusia. Oke, kedua, siapa yang mengaku-ngaku dirinya itu adalah palsu. Kalau bukan ajaran dia, tetapi dia cakap macam sebagai contoh, saya ini kan, saya yang berkata di sini adalah benar dan saya adalah Allah kamu. Apakah Anda percaya? Ya tidak pasti, tidak boleh. Muka pun tidak dikenal, begitu kan? Sedangkan saya ini manusia. Saya ini manusia. Lepas itu saya cakap, wahai manusia, saya ini adalah Allah. Tetapi kamu nampak saya manusia. Kamu lihat saya manusia. Tetapi saya mengaku saya Allah. Nah, siapa yang percaya begitu? Walaupun kau banyak mukjizat pun mungkin orang cakap kau nabi. Karena Anda manusia. Tetapi Yesus sebagai yang ketiga, aku akan turun ke dunia di akhir zaman. Nah, ini baru pasti. Dia tidak payah mengaku, pasti dia datang. Nah, di manakah manusia ketika itu? Yesus kalau manusia ya pasti dia dibawa. Pasti Yesus juga dibawa. Bukan di atas, tiba-tiba turun dan menghakimi orang.
di akhir zaman itu. Nah, di akhir zaman itu bukan ada berapa kali, mau 10 kali kan 20 kali. Akhir, awal dan akhir. Kan Yesus cakap, akulah awal dan akhir. Itu Yesus sendiri cakap. Dan dia akan turun ke dunia kali. Ada lagi ketiga kali, ada lagi keempat kali, kelima kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 10 kali, 100 kali begitu datang. Ada lagi gitu? Tidak ada kan? Dan dia akhiri di zaman hari kedua itu. Dia datang. Nah di situ saya mau cakap lagi. Tidak ada kesempatan setiap manusia yang baru mau jadi tobat itu. Tidak ada kesempatan. Ya. Disitulah dia baru menggunakan kuasa dia sebenarnya. Yang masa dia datang pertama ya untuk pertaubatan manusia. Pertaubatan manusia itu untuk kembali kepada Allah. Dan Allah Yesus ini samakan dengan Allah. Nanti kita bincangkan pasal itu. Nanti saya akan bincangkan bagaimana itu ceritanya. Ya, banyak orang tidak tahu itu. Nah, kita punya penceritaan tadi itu. Yang kedua kali turun Yesus itu tidak ada lagi bilang Yesus minta maaf, tidak ada lagi itu, tidak ada kesempatan. Yang orang malas pergi sembahyang gereja itu semua masuk di mana? Neraka, dan tidak akan lolos untuk masuk surga setelah kedatangan itu. Dia secara tiba-tiba datang. Nah itu Yesus turun kedua kali. Dulu kau hina, sekali kau tengok turun dari surga itu sudah sampai, baru kau tobat. Tidak ada masa. Sebab siapa itu yang datang? Yesus itu. Kalau Yesus manusia tidak ada guna. Yesus juga turun di bawah. Saya manusia, Anda manusia, Anda punya kawan manusia, saya manusia. Sahabat kita dalam grup ini semua manusia. Siapa yang berkuasa turun dari atas, turun ke dunia ini menjadi saksi? Oh manusia juga. Oh bila sampai Allah di sini kalau ini asik manusia terus. Anda tahu Anda dicipta oleh Allah, dan Allah yang harus membuat sesuatu, bukan manusia kan? Bukan manusia itu. Maka dialah sang pencipta itu. Nah kalau kamu mau tahu, dialah sang pencipta yang sudah datang ke tubuh manusia, menjadi ambil daging manusia itu. Untuk apa itu? Untuk keselamatan manusia kembali kepada sang pencipta. Karena Adam punya pasal. Adam punya pasal, semua manusia berdosa, tetapi banyak manusia lagi yang mengasihi dan meminta maaf kepada Allah. Lalu Allah sendiri turun sebagai manusia yang dipanggil Mesias itu, datang semula tolong manusia ini. Itu baru bunyi Allah mengasihi dan menyayangi. Oke, sampai di sini dulu saya punya percakapan. Allah mengasihi manusia ciptaannya, baru dia turun. Itu adalah sifat Allah. Dan banyak orang tidak tahu. Yang tadi poligami nanti saya cakap lagi. Saya dengar baik-baik. Ini dengar baik-baik ya. Ini penjelasannya. Ya, nggak usah jualan obat kalau sama saya, Pak. Ya, nggak usah. Doktrin, dogma, halusinasi, tahayul itu nggak berlaku bagi saya ketika berbicara mengenai kebenaran. Sederhana pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Kenapa? Sementara Tuhan itu pasti ngaku pencipta. Wa ma khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Itu pencipta itu pasti ngaku begitu. Tidak ada itu pencipta tidak mengaku pencipta. Yesaya 40 nomor 22. Akulah yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya. Yesaya 44 nomor 24. Akulah Tuhan penyelamat kamu, akulah yang menjadikan kamu, akulah Tuhan pencipta segala sesuatu. Tuhan itu pasti ngaku. Nah, Yesus kenapa tidak ngaku sebagai pencipta? Apa karena dia ciptaan?
Jawab yang jujur, nggak usah terlalu panjang, Pak. Saya tidak akan dengarkan firman Anda sampai selesai. Yang saya dengarkan paling 2 menit. Kenapa? Karena saya tahu isinya pasti hanya jualan obat. Ngerti? Alkitab menjelaskan Yesus itulah perkataan Allah atau firman itu. Firman Allah itulah yang menjadi manusia. Ya, kalau dikatakan firman Allah atau artinya adalah perkataan Allah, Pak Ustadz Zulkifli. Nah, sekarang Yesus itu perkataan atau manusia? Coba gunakan akal dong sekali-sekali. Yesus itu perkataan atau Yesus itu manusia? Jawab. Yesus itu adalah juru selamat. Ya, kalau dikatakan juru selamat itu adalah Tuhan. Oke? Nah, juru selamat manusia. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, juru selamat, ya. Lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Jadi kalau dikatakan juru selamat itu adalah Tuhan. Tuhan dilahirkan. Kalau Yesus itu Tuhan, mana pengakuannya bahwa dia adalah pencipta? Justru yang Anda tunjukkan, lahir, berarti dia dicipta. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang mana sih yang benar, Pak? Yesus itu Tuhan yang menjadi pencipta, atau Yesus itu adalah ciptaan yang dituhankan? Mana yang benar? Saya kan sudah katakan tadi, Yesus itu perkataan yang telah menjadi manusia. Nah, Anda harus bisa dulu membedakan, Pak Zulkifli, mana ciptaan, mana firman, dan mana ciptaan. Oke? Nah, bedakan dulu itu, ya. Firman itu tidak diciptakan. Jadi firman itu ada sebelum dunia ini ada, ya. Dia bersama-sama dengan Bapa. Karena Yesus itu adalah karena firman itu adalah suara Bapa itu sendiri. Jadi tidak diciptakan. Nah, jadi tidak bisa dikatakan firman yang menjadi manusia itu ciptaan, tidak, ya. Tetapi firman itu menjadi manusia. Nah, jadi sebagai bentuk kemahakuasaan Allah, bisa atau mampu, ya, mengambil rupa manusia, menjadi daging atau menjadi manusia. Matahari itu tadinya adalah perkataan. Menjadi matahari. Jadilah terang. Jadilah itu perkataan. Terang itu mataharinya. Berarti matahari itu tadinya adalah perkataan. Sama seperti Yesus. Yesus itu manusia tadinya adalah perkataan. Ayo. Yesus itu perkataan atau manusia? Anda jawab apa? Yesus itu adalah perkataan menjadi manusia. Berarti Yesus itu adalah manusia. Nah, sebagai manusia, apakah dia pencipta atau ciptaan? Jujur, silakan. Nah, Anda berkata mana pengakuan Yesus bahwa dia bukan ciptaan, ya. Lalu saya bertanya kepada Anda, mana yang tertulis mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Coba Anda tampilkan ayatnya bahwa Yesus itu diciptakan. Oke? Nah, kalau menurut Alkitab, firman itu telah menjadi manusia. Itu titik, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, dan diam di antara manusia sebagai anak tunggal Bapa. Nah, itu Yohanes 1 ayat 1, ayat 14, ya. Itu tertulis demikian. Segala sesuatu yang dijadikan atau menjadi itu adalah ciptaan. Ngerti? Beras menjadi nasi, itu ciptaan. Padi menjadi beras, itu ciptaan. Segala sesuatu yang dijadikan pasti ciptaan. Yesus itu dijadikan manusia. Oke, firman telah menjadi. Nah, berarti dia ciptaan.
Makanya Yesus tidak mengaku pencipta. Itu alasannya. Karena Yesus itu ciptaan. Gitu loh Pak. Kenapa susah kali untuk jujur terhadap kebenaran? Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta? Karena dia ciptaan. Apa buktinya? Ya, Yesus telah menjadi, firman telah menjadi manusia. Artinya Yesus itu adalah ciptaan. Ngerti enggak? Nah, ini lagi Pak Ustadz ini belum bisa membedakan ciptaan dengan firman, ya. Saya berikan contoh, ya. Api telah menghanguskan rumah, ya. Apakah arang yang di rumah itu adalah api? Aduh, nggak usah akal-akalan, Pak. Percuma kalau sama saya Bapak akal-akalan, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, di situ sudah ada Yesus? Belum. Pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus belum ada. Ketika Allah mengatakan, hamillah Maria, lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus, baru Yesus ada. Pada mulanya adalah firman. Lalu kemudian Allah mengatakan, jadilah terang. Barulah firman itu menjadi terang. Barulah matahari itu ada. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Gitu loh. Ya. Buktinya Anda mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia ini adalah Yesus. Kalau begitu, Yesus itu adalah manusia yang dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan adalah ciptaan. Jadi Anda selama ini menyembah ciptaan. Belum sadar? Padi itu tetap bentuknya sama, ya. Firman itu tidak berbentuk, ya, jadi bentuk. Nah, berbeda, jangan kau samakan padi dengan beras, padi dengan nasi. Itu namanya perumpamaan konyol, Pak Zulkifli, ya. Perumpamaanmu yang konyol seperti itu, ya. Makanya saya bertanya tadi, api yang menghanguskan rumah, ya. Apakah arang yang sudah terpadam itu adalah api juga? Itu pertanyaannya. Ya karena itulah jangan kau samakan antara pencipta dengan ciptaan. Situ tahu. Beras sama padi aja kamu bedakan. Ya apalagi pencipta dengan ciptaan kau samakan. Aduh gimana sih? Yesus itu adalah manusia yang dijadikan oleh Allah dari firman-Nya. Gitu loh. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Berarti saudara saya ini menyembah ciptaan. Ayo, sadar nggak? Oke. Kamu kadang-kadang berkata Tuhan Sang Pencipta. Dan kadang-kadang kamu berkata Allah Sang Pencipta. Jadi kenapa ada dua di situ, ada sebutan? Saya kasih tahu sama kamu. Saya bagi tahu sama kamu. Kenapa ada Tuhan, kenapa ada Allah. Tetapi kenapa sama-sama Sang Pencipta? Kau jawab dulu ini. Kau jawab dulu ini, baru kau bagi tahu sama saya. Nggak usah jualan kecap, nggak usah. Kamu sedang tidak berada di gereja. Kamu lagi berhadapan dengan saya. Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta? Jawab. Menjadi dengan dijadikan itu berbeda, Pak Zulkifli. Pemahamanmu itu sangat konyol. Makanya saya katakan dari atas, Anda tidak bisa membedakan menjadi dengan yang dijadikan, ya. Kalau menjadi itu berbeda sama dengan yang dijadikan. Oke? Makanya saya berkata tadi, ya. Api menghanguskan rumah Anda, ya. Artinya di situ ada arang, ya. Nah, apakah arang itu yang sudah padam itu disebut api juga? Kan tidak, ya. Itu bentuk bahwa rumah itu terbakar. Begitupun juga dengan bumi, ya. Bentuk sebagai pencipta, sebagai yang diciptakan dalam bentuk bumi. Tapi itu bukan firman, ya. Kalau firman itu adalah suara atau perkataan, ya. Perkataan, lalu Allah menciptakan lewat firman itu Allah menciptakan.
Anda tidak bisa membedakan mana firman dengan mana yang menciptakan, yang diciptakan. Begitu loh. Jadi Allah berkata, jadilah terang, ya. Allah berkata, jadilah terang, perkataan Allah, ya, maka muncullah terang. Bukan berarti perkataan itu yang jadi terang. Misalnya, saya berikan contoh. Masaklah nasi, apakah perkataan saya tadi yang jadi beras atau nasi? Itu pertanyaan saya, coba jelaskan. Ketika Allah berfirman bahwa dia hendak membuat Maria yang perawan itu hamil dan kemudian melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus, apakah Allah ya yang menjadi Yesus di dalam rahim? Apakah Allah yang kemudian lahir dari rahim Maria? Aku hendak membuat seorang perawan hamil dan melahirkan seorang manusia. Apakah kemudian Allah yang masuk ke dalam rahim dan kemudian Allah yang dilahirkan, diceboin, dimandikan? Apakah seperti itu? Nah, ini lagi konyolmu Pak Zulkifli. Saya sudah katakan dari atas bahwa Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Jadi yang menjadi daging itu firman, ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, ya. Anda harus bedakan firman dengan Allah. Kalau Allah itu adalah roh menurut Yohanes 4 ayat 24, ya. Jadi tidak bisa Anda katakan yang diceboin itu Allah. Bukan, ya. Itu Yesus atau perkataan Allah tadi yang telah menjadi manusia. Itulah yang Anda tuduh, yang Anda klaim yang diceboin, yang ditete, ya. Seperti itu. Itu manusia, firman itu. Oke? Makanya baca Yohanes 1 ayat 14. Nah, berarti salah dong data yang mengatakan firman itu adalah Allah. Salah kan? Ya, coret Yohanes 1 nomor 1, coret. Karena jelas di situ dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang kau katakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang tadinya firman menjadi manusia. Segala sesuatu yang menjadi berubah, ya, berarti hal baru. Segala hal baru itu adalah ciptaan. Berarti yang dilahirkan Maria ini adalah ciptaan. Benar nggak? Tidak ada yang salah di dalam ayat Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan? Ya, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Menurut Anda, perkataanmu, ya, dengan Anda satu apa enggak? Perkataan Anda ini perkataan Zulkifli atau tidak? Coba jelaskan. Nah, Pak Zulkifli, bukti bahwa Anda dengan suara Anda itu satu. Mulut Anda komat kamit kalau mengeluarkan suara, ya. Bukti bahwa suara Anda itu satu. Jadi Alkitab itu kebenaran firman Allah. Oke? Jadi jelas tidak ada yang salah. Nah, karena memang Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 firman itu adalah Allah. Ya, kenapa dikatakan Allah? Karena satu dengan Allah. Ya, keluar dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, terbentuklah suara. Ya, suara, keluarlah suara, itu bunyi. Ya, bunyi yang keluar dari dalam mulut, perkataan. Nah, seperti itu, ya. Anda paham? Masalahnya Yesus itu bukan suara. Yesus itu manusia. Aduh, gimana sih? Tadi katanya, ya, firman menjadi manusia. Berarti Yesus yang manusia itu adalah manusia yang dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan berarti hal baru, berarti ciptaan. Begitu loh. Susah kali lah ngajarin orang-orang ini, ya.
Loh, masalahnya apa kalau Yesus itu manusia? Kan sudah dijelaskan tadi, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Pertanyaan Anda lagi, apakah Bapa itu manusia? Allah itu bukan manusia, tetapi Allah bisa menjadi manusia. Ya. Allah bisa menjadi manusia. Allah bisa menjadi manusia. Kalau manusia jadi Allah tidak bisa. Ya. Tetapi Allah menjadi manusia itu sangat bisa. Ya, kenapa? Makanya Anda baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di situ dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kalau firman itu menjadi manusia, artinya Allah menggenapi perkataannya di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Makanya kata Yesus, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena Yesus itu adalah rupa Bapa itu sendiri. Nah, bukti bahwa Allah itu ya berjalan-jalan di Taman Eden. Ya, ketika Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Allah di berjalan-jalan di taman itu, mereka ketakutan dan bersembunyi. Makanya baca di Kejadian 3 ayat 8 ya. Nah, segala sesuatu yang dijadikan, ya, itu artinya ciptaan. Firman itu telah menjadi. Nah, berarti menjadi. Segala sesuatu yang menjadi, itu berarti hal baru. Berarti dia adalah ciptaan. Karena itulah kemudian Yesus tidak mengaku pencipta. Karena dia adalah sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dijadikan, dari firman menjadi manusia. Berarti dia adalah hal baru. Segala sesuatu yang baru adalah ciptaan. Karena itulah kemudian Yesus tidak mengaku pencipta, karena dia ternyata adalah ciptaan. Berarti kesimpulannya, kamu menyembah ciptaan. Panik enggak? Ya panik. Saya sudah katakan tadi, Anda juga berkata firman itu telah menjadi manusia. Ya, engkau sendiri mengatakannya, ya. Jadi firman itu tidak dijadikan, tapi firman itu yang menjadi manusia. Nah, kalau yang dijadikan atau yang diciptakan itu adalah ya, selain daripada firman itu, ya, selain firman itu diciptakan, ya. Tetapi kalau firman jadi manusia, itu maunya firman, ya, bukan diciptakan. Nah, seperti itu, ya. Saya berikan contoh, ya. Kepompong jadi kupu-kupu. Apakah itu diciptakan? Tidak, ya. Kepompong tidak bisa menciptakan kupu-kupu, tidak bisa. Nah, tetapi maunya sudah jalurnya bahwa kepompong itu harus menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itu, ya. Begitupun juga dengan firman itu. Sudah jalurnya firman itu menjadi manusia. Nah, bukan diciptakan lagi, tidak. Yang diciptakan itu hanyalah Adam dan Hawa, ya. Kalau kita ini selain daripada firman Allah, kita ini adalah hasil dari pengembangbiakan, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu firmannya, ya, firman Allah. Penuhilah bumi ini. Nah, apakah Allah itu menciptakan banyak-banyak? Tidak, ya. Allah cukup berfirman, beranak cuculah. Ya, makanya Adam dan Hawa ini beranak pinak, ya, sampai sekarang ini bumi penuh dengan manusia. Segala sesuatu yang menjadi itu adalah ciptaan. Ya, dari sesuatu menjadi sesuatu itu ciptaan. Makanya Tuhan itu tidak bisa menjadi. Tuhan menjadi batu, nggak bisa, nggak bisa. Ya, karena Tuhan itu nggak bisa menjadi. Segala sesuatu yang menjadi itu adalah hal baru. Karena itulah kemudian kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta, karena dia adalah hal yang menjadi. Dari sesuatu menjadi sesuatu. Itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan.
Itulah sebabnya kenapa Yesus tidak mengaku pencipta. Kalau pencipta, pasti ngaku pencipta. Akulah yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya. Yesaya 40 nomor 22. Yesaya 44 nomor 24. Akulah Allah penyelamat kamu, akulah yang menjadikan kamu, akulah Tuhan pencipta segala sesuatu. Itu yang namanya Tuhan. Ya. Kamu harus belajar supaya bisa ngerti yang kayak begitu-begitu gitu loh. Jangan hanya bisa melakukan sesuatu ya dalam konsep iman tapi tidak ada dasarnya. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Itu pencipta. Pencipta wajib hukumnya begitu. Wa khalaqallahu samawati wal ard bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Itu baru pencipta, mengaku sebagai pencipta. Yesus enggak ngaku. Kenapa? Karena dia dari sesuatu menjadi sesuatu, berarti dia adalah ciptaan. Ngerti? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Makanya Anda baca ayat sebelumnya Pak Zulkifli, ya. Tanpa firman itu dunia tidak akan jadi, ya. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Tanpa firman itu dunia tidak akan jadi. Jadi firman itu bukan diciptakan. Nah, makanya di dalam Yohanes 1 berkata ayat 1, firman itu adalah Allah karena firman itu tidak diciptakan. Segala sesuatu yang menjadi sesuatu itu hukumnya ciptaan. Yesus perkataan menjadi manusia. Ya ciptaan. Itu ciptaan namanya. Oke? Sebenarnya memang susah karena agamamu itu mengajarkan kamu mematikan akal dan logika. Saya hanya ingin mengatakan begini. Yesus itu ciptaan, sudah selesai. Dan kamu menyembah ciptaan. Maka, ya sabarlah. Kamu harus berakhir di neraka. Karena kau menyembah bukan kepada pencipta alam semesta. Tapi kau menyembah kepada ciptaan. Ya, saya doakan mudah-mudahan kamu bisa bertobat. Meninggalkan ajaran yang mengajarkan kamu gila permanen. Kenapa saya katakan gila? Karena ciptaan kau anggap bukan ciptaan. Hanya karena modal firman itu telah menjadi manusia. Padahal segala sesuatu yang menjadi, dari sesuatu menjadi sesuatu, itu pasti ciptaan. Mau seperti apapun Anda membelanya, pasti ciptaan. Apa buktinya Yesus ciptaan? 1, dia manusia. 2, dia dijadikan. Oke? Dia dilahirkan. Oke, apalagi? Dia dibunuh. Dan seterusnya. Udahlah. Ya, saatnya Anda berpikir. Kalau masih bisa,